Fi'lul wajibu ba'da waktihi. Artinya sesuatu yang kita lakukan sesudah amalan itu yang maksudnya qada. Berarti sesuatu yang kita lakukan, kewajiban yang tertinggal yang mesti kita ganti. Itu disebut dengan qada puasa dalam ilmu fikih. Maka dalam bab puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan potongan ayat di Al-Baqarah 184, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khaira fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu di bulan Ramadan didatangi tamu sakit. Jadi apabila kamu di bulan Ramadan didatangi tamunya sakit. Au ala safarin, atau tamu dalam bentuk perjalanan. Maka fa'iddatu min ayyamin ukhra. Boleh kalian tidak berpuasa, boleh kalian untuk tidak saum, tetapi dengan catatan diganti nanti di hari yang lain dengan jumlah yang sama yang ditinggalkan, dengan jumlah yang sama untuk yang ditinggalkan. Jadi saya katakan datangnya tamu, Bapak sekalian, di samping kita belajar hukum, saya masukkan sedikit-sedikit tasawuf untuk kita. Jadi setiap ada sakit itu adalah tamu yang besar. Jadi jangan kita meranah dengan sakit, jangan bersedih. Sakit itu adalah tamu yang istimewa. Sehingga orang-orang dulu kalau kedatangan sakit, dia nanti merasa sakit kalau sudah 4-5 hari. Bukan tidak mau berobat. Karena keutamaan orang sakit ini dekat sekali dengan Allah. Sehingga orang yang sakit itu orang yang ditegur. Orang yang masih ditegur berarti orang yang disayang Allah. Karena fitrah manusia kalau sudah dia benci orang, dia tidak sapa orang, dia tidak tegur orang. Maka kalau datang sakit, bersyukur. Jadi tingkat yang tertinggi itu datang sakit, alhamdulillah. Tingkat syariatnya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dua-dua bisa. Nah, begitu juga safar. Safar ini tamu yang besar, perjalanan. Kenapa? Dalam hadis-hadis sahih secara syariat kata Rasulullah, perjalanan itu adalah setengah musibah. Perjalanan itu adalah bencana. Kenapa perjalanan itu bencana? Susah tidur, susah makan. Kalau di perjalanan, goyang, tidur juga pas-pasan. Maka itu musibah, bencana. Maka itu tamu, harus kita syukuri. Sehingga ada kemudahan bagi orang yang sakit dengan musafir untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya syarat-syaratnya banyak, bukan hanya sakit biasa. Karena jangan hanya sakit yang bisa ditempel salopas, kita sudah buka kita punya puasa. Ya, karena ayat ini juga mengatakan bahwa apabila kalian faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Kalau kau mampu, itu lebih bagus. Karena biasa sakit, ada sakit-sakit biasa yang tidak perlu kita buka puasa, dilawan, ditahan. Lebih bagus puasa. Yang repotnya nanti kalau tidak puasa kan repot kita mengkada. Begitu juga dalam perjalanan. Kalau perjalanan dia tidak terlalu berat, walaupun dia hadiah, pemberian sedekahnya Allah kata Nabi, alangkah bagusnya kalau memang perjalanannya tidak terlalu sulit, dilawan. Nah, begitu. Daripada nanti mengkada, karena biasa musafir ini Ramadan paling banyak akhir-akhir. Karena mungkin hampir semua kita pendatang umpam, pasti pulang kampung. Biar Pantai Barat pulang kampung juga. Nah, kan begitu. Pantai Timur, Pasar Kayu kita pulang kampung. Maka perjalanan yang sudah bagus. Jadi saya tidak katakan 84 kilo, Pak. Nanti dalam bab syafar kita bahas. Kalau Imam Syafi'i 84 kilo, kalau Abu Hanifah bukan 84 kilonya kata Abu Hanifah. Lamanya ditempuh itu perjalanan. Karena biar dia 20 kilo, kalau dia batu-batu,
lama juga. Ya kan begitu. Jadi biar 20 kilo kalau dia batu-batu lama juga susah. Biar 1000 kilo kalau dia pesawat aman juga. Nah, jadi kira-kira demikian. Jadi hal dua ini yang bisa menyebabkan kita tidak berpuasa, sakit ataupun kita dalam keadaan musafir. Kemudian ada lagi namanya wa 'alal ladzina yutiquna. Yang ketiga, kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Memang tidak ada kekuatannya, lemah, bukan sakit, tapi tidak punya kekuatan. Siapa mereka? Secara fikih telah dijelaskan, orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan itu satu, orang hamil, wanita hamil. Kemudian al-murdi, itu wanita yang menyusui. Kemudian syekhul akbar, orang yang tua renta. Ini masuk dalam orang-orang yang lemah. Maka mereka boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dengan catatan sama dengan musafir dan orang sakit, setelah di bulan Ramadan mereka harus ganti qada puasanya. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah beda dengan orang sakit. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang sakit, sakitnya itu sementara. Mungkin dia dioperasi, dibedah selama 1 pekan, atau mungkin tiba-tiba ada penyakitnya, muntah-muntah, mah kambuh selama 10 hari dia berobat. Tetapi orang yang sudah tua, berramadan dengan tidak ramadan, memang dia lemas. Jadi dia memang lemas. Artinya dia tidak mampu, bukan sakit, ketidakmampuannya sudah menular, maka boleh dia tidak berpuasa. Ada pengecualiannya orang-orang yang lemah. Karena ada antara fidyah dengan tidak, atau fidyah saja atau tidak, atau dua-dua. Nanti Imam Mazhab yang bahas. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengganti puasa ini utamanya para ibu-ibu kita ini wajib. Jangan sampai datang Ramadan, puasa masih ada utang. Itu masuk dosa. Itu masuk dosa. Dosa apa dia? Dosa ismul kabair. Masuk dosa besar. Jadi tidak main-main. Sama dengan orang tidak sembahyang dosanya kalau tidak diganti itu puasa. Sama dengan orang tidak bayar zakat. Sama orang yang tidak naik haji jika dia mampu, itu kewajibannya sama, syukuran. Itu sama. Jadi harus diganti itu puasa, tidak bisa tidak. Waktu yang Allah berikan untuk mengkada ini puasa luar biasa panjangnya. Panjang Ustaz Amri. 11 bulan. Jadi untuk mengganti puasa, jaraknya yang Allah kasih waktunya 11 bulan. Maka bagaimana kita punya durhaka kepada Allah kalau dalam jangka waktu 11 bulan tidak bisa mengganti ini puasa? Sungguh terlalu. Jadi sungguh-sungguh terlalu kita 11 bulan tidak bisa ganti ini puasa. Di jangka yang dikasih itu kurang lebih 11 bulan oleh Allah. Maka untuk wanita-wanita kita yang memang dia dalam keadaan haid, dia cukup mengganti tentunya hanya puasanya saja. Jadi tidak mengganti salatnya. Fi ahdi Rasulullah SAW qada'i shaum wala qada'i shalah. Jadi tidak mengganti puasa, tidak mengganti salat, tetapi mengganti puasa untuk orang haid. Jadi puasanya tetap diganti. Rata-rata 7 hari sampai 10 hari kurang lebih, jangan ditambah. Jadi diganti puasanya mulai daripada selesai Ramadan sudah boleh mengganti puasa. Hari ini Lebaran, besok pagi puasa sudah boleh. Karena Id itu hanya 1 hari. Kalau kalender 2 hari. Nah, tapi Id itu hanya 1 hari. Jadi kalau hari ini sudah Id, besok sudah boleh mulai mengganti puasa. Sudah boleh mengganti puasanya, paling cepat, paling bagus. Jangan ditangguh-tangguh, repot nanti kalau kita tangguh-tangguh. Nah, itu yang repotnya kalau kita tangguh-tangguh di puasa qada. Kemudian saudaraku sekalian yang berbahagia,
Qada'u Ramadan insya'a farraka wa insya'a taba'ah. Jadi kata Rasulullah dalam hadis sahih bahwa selama 11 bulan itu mengganti puasa lamanya, boleh berturut-turut, boleh diselang-seling atau boleh dikasih jangka-jangka. Jadi tinggal kita atur, kalau puasa kita 10 karena sakit, 1 bulan 1 kali boleh ganti ya. Jadi selama 10 bulan lunas hutang dicicil. Nah, jadi jangan hanya kita punya KPR BTN yang dilihat tiap bulan, utang-utang puasa ini juga. Jadi tinggal kita lihat satu bulan 1 kali, 10 bulan berarti lunas. Nah, boleh juga hari ini Lebaran, mulai besok 10 hari dihantam berturut-turut, boleh. Tabak berturut-turut boleh. Juga boleh berpisah-pisah. Ringan sekali kemudahan yang diberikan Allah kepada kita sekalian, sangat-sangat ringan. Dalam hadis sahih yang lain, kana yakunu alayya shaumun min Ramadan famastatay an aqda illa fi Sya'ban. Aisyah berkata, karena saya sibuk. Jadi Aisyah ini memang ini hikmahnya Nabi ambil istri yang muda, cerdas. Jadi karena saya sibuk setiap hari menghafal hadis, mempelajari fikih yang diajarkan oleh Nabi, banyak aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi, sehingga kata Aisyah, saya tidak ada kesempatan untuk mengganti puasa illa fi Sya'ban, kecuali sampai bulan Sya'ban baru bisa selesai gantian puasa saya. Nah, ini bayangkan. Jadi istri Nabi sendiri, Aisyah, karena kesibukannya yang namanya belajar menghafal itu luar biasa susahnya, Pak. Kalau sekarang orang hafal Al-Quran sudah 1 mushaf, aman, Pak. Dulu di zaman Nabi, Aisyah mendampingi Nabi, Al-Quran bukan 1 mushaf, di kulit-kulit kayu. Itu yang dihafal, diambil lagi dihafal, cari lagi di batu-batu dihafal. Jadi agak repot cara belajarnya Aisyah. Begitu juga hadis-hadis Nabi yang dia harus tahu. Kenapa? Karena siang malam kalau datang wanita-wanita bertanya tentang agama, Nabi serahkan sama Aisyah. Kecuali Aisyah tidak tahu, sebagai PR, nanti Aisyah tanya lagi sama Nabi, baru disampaikan jawabannya. Kesibukan-kesibukan ini semua, kata Aisyah, membuat saya susah menghadap puasa. Sampai bulan Sya'ban masih ada hutang saya. Jadi ulama menjelaskan di sini, mungkin masih ada tersisa 2-3 hutangnya Aisyah. Jadi dicicilnya luar biasa dengan kesibukannya. Nah, jadi bulan Sya'ban ini pas. Sehingga kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, bulan Sya'ban adalah baina Rajab wa Ramadan yughfalun nas. Banyak manusia lupakan ini bulan Sya'ban. Lupakan apa? Lupakan utang-utangnya puasa. Nah, jadi jangan sampai masuk Ramadan lupakan utang-utangnya puasa. Kemudian saudaraku yang berbahagia, maka demikian juga apabila ada keluarga meninggal dunia di bulan Ramadan, dia punya utang puasa, atau dia sudah meninggal di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan dia punya utang. Keluarga ini kita tahu mungkin karena waktu dia nifas, waktu dia haid, tiba-tiba bulan Syawal dia meninggal, dan kita tahu puasanya itu ada utangnya 10 umpama. Kalau dia nifas berarti 30 hari utuh. Kalau memang dari awal Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, anna Rasulullah dalam hadis-hadis Sayyidah Aisyah, qala man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Jadi barang siapa yang punya utang puasa, kemudian dia tidak sempat bayar, dia meninggal dunia, maka keluarga atau walinya yang wajib untuk membayar ini utangnya. Nah, ini juga dipikir-pikir, kalau kita tidak ada utang, ingat-ingat orang tua, keluarga ada yang meninggal tahun ini, masih ada utang puasanya, diselesaikan. Kita yang wajib bayar. Nah, nanti ada penjelasan ulama mazhab. Apa kita harus bayar dengan puasa atau kita harus bayar dengan fidyah? Tapi yang jelas walinya, keluarganya yang harus bayar. Kalau dia anak, maka orang tuanya yang bertanggung jawab. Kalau dia istri, maka suaminya yang bertanggung jawab. Kalau dia suami, maka anak-anaknya yang bertanggung jawab tentang itu. Begitu aturannya dalam syariat. Jadi jangan istri kita yang meninggal, mertua kita yang puasa mengganti.
Tidak boleh. Kalau masih mampu kita, ya kita sebagai suaminya. Karena pundak tanggung jawabnya itu dunia akhirat, bukan sama orang tuanya lagi, sama suaminya. Nah, kalau kita yang meninggal bapak, ayah, maka anaknya harus bertanggung jawab. Begitu dia. Jadi kita yang harus bayar. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kata Rasulullah SAW bahwa puasa Ramadan, puasa qada ini mengganti daripada Ramadan ini, jangan sampai tidak diganti. Baru kita masuk di bulan Ramadan. Jadi seandainya terjadi hal ini, karena biasanya ada wanita hamil, melahirkan hamil lagi Ramadan. Pak, jadi belum selesai 30 hari dia ganti, sudah masuk bulan Ramadan. Jadi Rasul katakan ini dosa. Maka jumhur ulama dia tetap ganti sesudah lebaran lagi, jadi double ganti. Dan dia harus banyak-banyak istighfar kepada Allah. Walaupun halangannya itu karena melahirkan dan melahirkan lagi. Jadi dia upaya harus ganti. Kemudian boleh tidak suaminya dampingi dia supaya puasanya dikada sama suaminya. Tidak ada aturannya dalam syariat karena orangnya masih hidup, kecuali orangnya sudah meninggal dunia. Nah, kemudian kita bahas bersama-sama bagaimana fidyah dengan qada ini. Baru kalau ada masalah-masalah yang perlu kita bahas, boleh nanti kita diskusikan kalau masih ada waktu. Jadi saudaraku yang berbahagia, dalam qada dengan fidyah ini, menurut 4 mazhab dijelaskan oleh pertama kali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bagi mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada fidyah sama sekali. Jadi tidak ada fidyah sama sekali. Yang ada itu qada. Jadi ketika ada keluarga yang meninggal, harus berpuasa, tidak dibayar dengan fidyah. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi tidak ada fidyah sama sekali apapun, harus qada. Jadi ketika dia hamil atau menyusui, silahkan tidak puasa, tapi habis lebaran sampai Sya'ban harus ganti puasanya. Tidak perlu bayar fidyah di bulan Ramadan, tidak perlu. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada bayar fidyah. Jadi dia tidak bagi antara menyusui dengan hamil. Imam Abu Hanifah sama sekali dia berpatokan kepada ini ayat bahwa min ayyamin ukhar, mutlak diganti dengan puasa, tidak ada tawar menawar. Karena ayat ini fidyatut ta'amu miskin, menurut Imam Abu Hanifah itu untuk wa 'alal ladzina yutiquna, orang yang lemah, yaitu orang yang tua, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Orang lemah itu orang yang tua saja bayar fidyah. Jadi dia tidak pakai sistem fidyah Imam Abu Hanifah, mutlak harus diganti. Kemudian Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu dia qada dengan bayar fidyah. Qada dengan bayar fidyah. Karena menurut Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dia bayar fidyah karena di tengah-tengah orang sementara puasa dia tidak puasa. Jadi dia ganti bayar fidyah. Tapi untuk mengganti puasanya kata Imam Syafi'i, dia harus qada di luar bulan Ramadan. Itu kesimpulannya, walaupun ada pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian orang murdi kata Imam Syafi'i, dia menyusui. Kalau dia menyusui takut kalau anaknya sakit, maka dia baik qada tanpa fidyah, boleh. Tetapi kata Imam Syafi'i, supaya aman, supaya selamat, qada dengan fidyah itu jauh lebih bagus. Kemudian pendapat Imam Malik. Imam Malik dia katakan bahwa
orang yang hamil itu masuk dengan orang yang sakit. Dalam fikihnya Imam Malik, orang hamil sama dengan orang sakit. Jadi orang hamil tidak bayar fidyah, katanya. Dia hanya qada. Kemudian orang yang menyusui sama dengan orang yang lemah, karena dia mau kasih makan dirinya dengan kasih makan bayinya. Jadi kata Imam Malik, orang yang menyusui dia harus bayar fidyah dengan qada. Tetap harus qada. Kemudian orang tua yang manula tidak qada, tetapi cukup bayar fidyah. Jadi tidak perlu dia qada. Cukup dia bayar fidyah. Nah, ini tentang fidyah. Kalaupun ada yang kita dengar bayar fidyah tidak qada, itu pendapatnya Ibnu Abbas. Bukan pendapat jumhur ulama mazhab. Pendapatnya Ibnu Abbas bahwa kalau memang dia sudah bayar fidyah, biar dia tidak qada. Tapi pendapatnya Ibnu Abbas ini ditolak semua 4 mazhab. Jadi tidak dipakai sama 4 mazhab. Bahkan Ali bin Abi Thalib tetap mengatakan harus qada yang lebih utama. Kalau tidak mampu bayar fidyah harus qada. Karena qada tidak bisa dihilangkan kecuali untuk orang yang tua renta yang tidak bisa berpuasa sama sekali. Jadi itu kira-kira Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana cara kita membayar fidyah ini? Jadi kita bawa 4 mazhab. Jadi jangan sampai kita salah paham. Maksud saya begini. Bab azan. Azan yang kita kenal dalam agama ini ada 2 azan. Bilal dengan Abu Mahzurah. Saya ringkas. Azannya Imam Syafi'i itu azannya Abu Mahzurah, bukan azannya Bilal. Ini bukan azannya Nabi dua-dua. Azannya Bilal itu 15 kalimat. Itu yang dipakai sama Abu Hanifah dengan Imam Malik. Yang sekarang 15 kalimat. Yang azan sekarang. Azannya Imam Syafi'i itu Abu Mahzurah. Sama-sama hadis sahih. Dia jumlah kalimatnya 19 atau 17. Azan ini 3, ada kalimat 15, 17, 19. Nanti kapan-kapan di bab azan kita bahas. Yang bab yang 19 ini yang di majmu'nya Imam Syafi'i, di albumnya Imam Syafi'i. Tapi kita mazhab Syafi'i kan hampir tidak pakai ini azan. Apakah salah? Tidak. Kita belajar mazhab, jangan sampai kita ta'assub. Ta'assub ini fanatik buta. Karena 4 mazhab ini semua Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad sebelum meninggal apa kata-katanya? Apabila ada pendapat saya yang lebih kuat dari kaum saya, maka ikut itu kaum yang lebih kuat. Begitu juga Imam Syafi'i. Apabila setelah saya meninggal ada dalil yang baru yang lebih kuat, maka tinggalkan dalil saya. Ini maksudnya kita belajar mazhab. Artinya di 4 mazhab ini kita lakukan ahli sunnah semua boleh, karena mereka saling menutupi. Begitu kira-kira. Jadi supaya kita tidak bingung. Karena sekarang ini kita pakai wudunya Imam Syafi'i, tapi tidak pakai azannya Imam Syafi'i. Yang kita pakai ini sekarang azannya Bilal. 15 kalimat, karena kalau azannya Imam Syafi'i, takbirnya tetap sama, tetapi syahadatnya yang ditambah 22. Jadi 8. Asyhadu an la ilaha illallah itu 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu 4 kali. Jadi nanti kalau kita kemana-mana, ini yang dipakai sebenarnya di daerah Turki ada sebagian, di Afghanistan ada sebagian. Jadi jangan heran kalau kita dengar nanti azan syahadatnya 4 kali. Atau kita dengar ada azan 17 kalimat. Allahu Akbarnya 2 kali di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru seterusnya jadi 2 dibuka. Itu azannya Abu Mahzurah juga. Sebenarnya itu Imam Syafi'i punya azan, tapi tidak dipakai sekarang. Nah, yang kita pakai banyak azannya Bilal. Sanad dari Bilal. Inilah maksudnya kita bermazhab dari 4 ini silahkan, semua kuat. Jadi jangan sampai kita taklid. Nah, begitu. Tapi dengan dasar yang kuat. Saya mau masuk tadi, apa masuk atau tidak kira-kira begitu saya inginkan. Jadi santai saja kita. Oh begini. Begini juga masalah fidyah. Nah, masalah qada dengan fidyah. Tapi ulama 4 mazhab tidak ada menghilangkan untuk qada. Itu yang diingat.
Yang berbeda mereka adalah fidyah, tetapi kada harus diganti. Karena Abu Hanifah, makanya Abu Hanifah tidak meletakkan itu fidyah kecuali untuk orang tua. Dia tidak bahas, harus mengganti jauh lebih baik. Nah, Imam Syafi'i meletakkan boleh fidyah, boleh ditambah dengan kada. Kemudian berapa jumlah yang harus kita keluarkan dalam fidyah itu? Jadi dua pendapat Imam Mazhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu yang kita keluarkan 1 mud makanan. 1 mud makanan ini sama dengan kurang lebih nilainya itu 1 mud, kalau sekarang kurang lebih